Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky NPM 101001118 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Scoping Review Angka Kejadian Stroke Infarct pada Pasien dengan DM tipe 2 kajian pustaka. Untuk pendahuluannya, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang memiliki efek serius yang mana kejadian itu semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2014 itu penderita diabetes mellitus sudah mencapai 422 juta jiwa dan pada 2030 diperkirakan penderitanya akan berada di angka 522 juta jiwa. Info berdasarkan Riskasitas 2013, Indonesia itu berada di urutan ke-6 sebagai negara yang memiliki penderita DM terbanyak di dunia. Lalu menurut buku World Journal of Diabetes, orang terkena diabetes mellitus itu memiliki risiko 4 kali lebih tinggi untuk mengalami stroke. Stroke sendiri merupakan penyakit yang memiliki insidensi cukup tinggi dengan hampir 80 juta kasus di dunianya dengan 13,7 penderita juta stroke per tahunnya. Menurut Riskasitas 2018, kejadian stroke di Indonesia itu dikatakan terjadi setiap 8,3 orang pada setiap 1.000 penduduk. Untuk definisi dari diabetes mellitus itu adalah merupakan gangguan metabolisme dengan adanya tanda hiperglikemia sebagai akibat dari kurangnya sekresi insulin atau penurunan efektivitas dari insulin atau bahkan keduanya. Penyakit DM ini biasanya bersifat akan menetap seumur hidup dan penanganan penyakit ini diperlukan peran dari berbagai ahli seperti dokter, perawat, ahli gizi maupun tenaga kesehatan lainnya. Untuk klasifikasi diabetes mellitus itu ada beberapa, namun yang paling utama itu ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 itu sendiri, dia hancurnya sel beta nantinya akan memiliki bentukan kekurangan defisiensi insulin secara mutlak. Kalau untuk tipe 2 itu bisa berupa resistensi insulin atau bisa juga berupa defek dari sekresi insulin serta resistensi insulin juga. Untuk faktor risikonya, itu ada beberapa, bisa dilihat. Terus untuk patogenesisnya itu DM tipe 1 itu merupakan penyakit autoimun dengan karakteristik adanya kehancuran sel beta dan keadaan absolut kekurangan insulin. Sedangkan untuk DM tipe 2 itu dia ada dua defek khas, yaitu ada penurunan kemampuan dari jaringan perifer untuk merespon insulin atau insulin resisten dan juga gangguan fungsi sel beta yang memiliki manifestasi berupa tidak adekuatnya sekresi insulin dengan adanya insulin resisten dan hiperglikemia. Lalu untuk manifestasi klinisnya, pasien dengan DM itu biasanya memiliki 3 gejala klasik, yaitu poliuria atau banyak kencing, terus polifagi itu banyak makan, dan polidipsia atau banyak minum. Selain gejala tersebut, bisa juga gejala seperti kelemahan, mual dan muntah, penurunan berat badan walaupun nafsu makannya normal, mudah lelah, nyeri tak kunjung sembuh pada daerah ekstremitas, penglihatan yang kabur, serta adanya gangguan fungsi pada bagian kelamin pria dan wanita. Lalu untuk kriteria diagnosisnya itu bisa dilakukan pemeriksaan glukosa plasma pada 3 waktu yang ditentukan, yaitu pada saat puasa atau pada saat fasting, terus 2 jam setelah makan, dan ada juga pada dalam 1 waktu, serta bisa juga dilakukan pemeriksaan HbA1c. Lalu kalau untuk stroke, definisinya, stroke itu adalah tanda-tanda klinis yang berkembang pesat dari gangguan vokal atau global pada fungsi otak, dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, atau bahkan bisa menyebabkan kematian tanpa penyebab yang jelas selain yang berasal dari vaskular otak. Untuk klasifikasinya, stroke itu dibagi jadi 2, yaitu ada stroke infarct atau stroke iskemik, yaitu stroke akibat adanya penyumbatan atau pembuluh darah pada otak. Terus ada juga hemorrhagic stroke, yaitu stroke akibat adanya pecahnya pembuluh darah pada otak. Lalu ada faktor risiko. Untuk faktor risikonya itu ada 2, yaitu ada yang faktor risiko dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Lalu untuk patogenesisnya itu ada 2, yang paling utamanya yaitu hilangnya suplai oksigen dan glukosa akibat adanya penyumbatan dan adanya perubahan pada metabolisme seluler sebagai konsekuensi dari runtuhnya proses produksi energi. Lalu untuk manifestasi klinisnya ada tanda-tanda mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke, yaitu segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, bicaranya itu pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara, lalu kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh, terus adanya rabun atau pandangan satu mata kabur, lalu adanya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Lalu untuk kriteria diagnosisnya itu bisa dilihat dari analisis stroke, itu memerlukan beberapa langkah. Seperti contohnya, klinisnya harus menentukan apakah kejadian tersebut merupakan stroke daripada proses atau penyakit yang lain yang mungkin memiliki gejala yang serupa seperti migrain atau kejang. Lalu misalnya dianggap benar stroke, pastikan penyebabnya itu bisa aterosklerosis atau emboli cerebral dari jantung atau oklusi aterotrombotik. Lalu bisa juga diperiksa dari perubahan neurologis, biasanya yang terjadi menjadi stroke pada stroke infarct tadi seperti hemiplegia atau kehilangan kemampuan otot pada satu sisi tubuh. Terus bisa juga seperti defek pada penglihatan, suka merasa pusing, sakit kepala, dan muntah. Lalu bisa juga dilakukan CT scan dan menunjukkan adanya perdarahan kecil, infarkt hemoragik, darah subarachnoid, bekuan darah di dalam dan sekitar aneurisma. Terus bisa juga malformasi
arteriovenosa, dan daerah infark yang mapan serta daerah jaringan iskemik yang berdekatan. Lalu hubungan antara DM dan stroke infarksitus seperti adanya hiperglikemia dapat meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies yang nantinya dia akan menyebabkan menghambatnya aktivasi glikolisis dan menyebabkan glukosa tidak berubah menjadi energi. Lalu ada seperti produksi ROS tadi yang diindustri hiperglikemia menyebabkan terjadinya perubahan epigenetik pada faktor nuklear kappa beta dalam sel endotel yang menyebabkan ekspresinya gen inflamasi serta adanya resistensi insulin yang memainkan peran utama dalam patologi penyakit kardiovaskular menyebabkan mobilisasi asam lemak bebas. Nanti asam lemak bebas itu akan menghambat pengambilan glukosa perifer yang distimulasi insulin di hati, otot rangka dan organ lainnya dan menyebabkan keadaan yang hampir sama dengan hiperglikemia. Lalu ada yang kejadian atau insidensi. Untuk insidensi itu adalah jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi sama periode waktu tertentu dalam suatu populasi yang berisiko terkena penyakit tersebut. Mungkin untuk penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel ini. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.